Ada yang bilang, selingkuh itu baru jadi masalah kalau udah tidur bareng orang lain. Tapi nyatanya, banyak hati yang patah bukan karena itu, tapi karena satu emoji. Karena dia mulai senyum ke chat orang lain, tapi datar ke kamu. Karena HP-nya makin susah diakses, tapi perasaannya makin gampang dibagi ke siapa aja. Aku tahu, rasanya nggak enak banget pas kamu mulai sadar. Dia nggak selingkuh fisik, tapi hatinya udah bukan buat kamu lagi. Dia masih ada, tapi rasanya nggak sepenuhnya milik kamu. Kali ini, kita bakal bahas soal perselingkuhan halus. Yang awalnya cuman kayak iseng, tapi ternyata bisa bikin kamu ngerasa ditinggal pelan-pelan. Yuk dengerin pelan-pelan, karena setiap cerita cinta punya lembarannya sendiri. Mulai dari blank V. Hai, apa kabar hatimu? Blank V. Awalnya cuma emoji, tapi bikin hati kamu nggak tenang. Selingkuh sekarang tuh nggak perlu pelukan. Kadang cukup satu emoji. Dan anehnya, dari situ aja rasanya bisa nyesek. Kita sering mikir, selingkuh itu baru kejadian kalau dia jalan bareng cewek lain, atau tidur sama orang lain. Tapi sekarang, kadang dimulai dari hal yang kecil banget. Kayak dia bales story cewek lain pakai emoji love, atau nyimpan obrolan di arsip. Lucunya, semua itu bisa dibilang cuma bercanda atau nggak sengaja, tapi buat yang sayang beneran, rasanya tuh kayak ditusuk pelan-pelan. Karena dia nggak harus nyentuh siapa-siapa buat bikin kamu ngerasa ditinggal. Aku pernah dengar cerita dari temanku, cowoknya nggak pernah ketahuan selingkuh secara langsung, tapi HP-nya dikunci, notifikasi disembunyiin, terus mulai sering senyum sendiri pas scroll. Dan cewek itu ngerasa dia masih punya pacar tapi rasanya kayak jomblo. Dan menurutku, itu yang paling nyakitin. Ketika kamu masih berjuang sendiri, sementara dia udah mulai buka pintu buat orang lain, pelan-pelan, tanpa nyadar kamu ditinggal tanpa pamit. Jadi ya, selingkuh itu nggak harus tidur bareng orang lain. Kadang cukup satu emoji, dan hati yang nggak pulang ke kamu lagi. Katanya cuma temen, tapi kok rasanya beda. Katanya sih cuma teman, tapi kok rasanya beda ya? Pernah nggak sih kamu dengar kalimat itu dari cowok kamu? Dan entah kenapa, pas dia bilang begitu, hati kamu malah makin gak tenang. Karena kita tahu, ada hal-hal yang gak bisa dijelasin cuman pakai kata-kata. Kayak, kamu bisa ngerasa dia berubah. Bukan dari omongannya, tapi dari caranya ngelihat kamu. Cara dia ngobrol sama kamu yang gak sehangat dulu. Dan yang paling nyesek waktu kamu sadar, senyum yang dulu buat kamu, sekarang pindah ke notifikasi dari temen ceweknya. Aku pernah dengar cerita dari temanku. Pacarnya deket banget sama cewek kantornya. Katanya sih partner kerja biasa. Tapi lama-lama chatnya makin sering, lebih rame daripada chat sama pacarnya sendiri. Terus kalau pacarnya nanya, malah dibilang overthinking. Padahal jelas yang berubah bukan ceweknya, tapi cowoknya yang udah narik energinya ke tempat lain. Dan dari situ kita belajar. Bukan soal siapa dia chatting, tapi kenapa dia lebih semangat ngechat orang lain dibanding kamu yang udah nemenin dia selama ini. Jadi ya, hati kamu tuh nggak lebay, cuma lagi kasih sinyal. Kadang yang katanya teman biasa, justru yang pelan-pelan ngambil tempat kamu. Dan kamu punya hak buat ngerasa itu nggak baik-baik aja. Dia nggak kemana-mana, tapi hatinya udah bukan buat kamu. Selingkuh itu bukan soal dia lagi di mana, tapi dia mikirin siapa saat kamu nggak ada. Kadang orang kelihatannya baik-baik aja, nggak pernah ketahuan ngapa-ngapain, nggak jalan bareng cewek lain, nggak chatting aneh-aneh, tapi perasaan kamu tetap nggak tenang. Karena selingkuh itu bukan cuma soal fisik, tapi soal arah hati. Siapa yang dia cari duluan pas ada kabar bahagia? Siapa yang dia hubungi pas dia lagi seneng atau justru sedih? Harusnya kamu. Tapi belakangan, dia malah lebih sering cerita ke temennya. Ada satu cerita nih. Dia bilang pacarnya tuh setia, secara teknis. Gak pernah jalan sama cewek lain, gak bales chat cewek random. Tapi setiap kali ada masalah, yang dia cari duluan bukan pacarnya, tapi cewek lain. Tempat curhat yang katanya udah temenan dari lama. Sampai akhirnya si pacar ngerasa, aku emang masih dipanggil pacar, tapi bukan aku yang ada di pikirannya. Dan itu bikin sadar, kadang pengkhianatan gak selalu kelihatan,
Tapi bisa kamu rasa, karena walaupun tubuhnya masih ada buat kamu, loyalitasnya udah jalan-jalan ke tempat lain. Jadi ya, nggak selalu soal dia jalan sama siapa, tapi soal siapa yang dia cari, waktu kamu nggak ada di sampingnya. Dan kalau jawabannya bukan kamu, mungkin udah saatnya kamu berhenti ngejar orang yang hatinya bukan buat kamu lagi. Cowok yang beneran sayang gak main kode sama cewek lain. Cowok yang beneran serius gak akan main-main sama yang katanya cuma teman. Karena pas dia udah yakin sama kamu, dia gak bakal nyari hiburan di tempat lain. Kadang ada cowok yang kelihatannya setia, tapi masih suka terlalu asik ngobrol sama cewek lain. Bukan ngobrol biasa ya, tapi ngobrol yang bikin kamu gak nyaman. Yang nadanya menggoda tapi dibungkus kata, "Kan cuma temen?" Padahal, cowok yang benar-benar punya pasangan itu beda. Dia nggak kasih celah buat cewek lain masuk. Bukan karena kamu yang nyuruh, tapi karena dia sadar dia punya sesuatu yang nggak mau dia sia-siain, yaitu kamu. Aku pernah dengar nih yang pacarnya punya sahabat cewek. Katanya, udah temenan dari dulu. Tapi si cowok ini kayak nggak bisa pasang batas. Teleponan sampai malam, tukeran cerita yang harusnya bisa dibagi ke pacar sendiri, dan seringnya malah si sahabat ini yang tahu hal-hal lebih dulu daripada si pacar. Lama-lama cewek ini ngerasa bukan dilindungi, tapi ditinggalkan secara pelan-pelan. Dan ya, kadang bukan soal dia selingkuh atau enggak, tapi soal kenapa dia lebih milih ngobrol dalam ke cewek lain daripada cewek yang udah ada buat dia. Cowok yang udah serius tuh, nggak cari pembuktian keluar. Dia sibuk jaga yang dia punya. Jadi kalau kamu ngerasa posisimu mulai digeser sama temannya sendiri, jangan buru-buru nyalahin perasaanmu. Bisa jadi itu sinyal kalau kamu lagi ada di hubungan yang satu sisi. Kamu nanya baik-baik, dia malah muter-muter. Yang paling bikin capek itu bukan disakitin, tapi nanya jujur tapi dijawab muter-muter kayak kamu cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia malah bikin kamu ngerasa kamu yang salah. Kamu udah kasih dia kesempatan buat jujur, tapi dia balikin semua ke kamu. Kamu terlalu curiga lah, kamu terlalu baper, kamu gak percaya sama dia. Padahal kamu cuma pengen kejelasan, bukan drama. Kadang kita tuh udah tahu jawabannya, tapi kita masih nanya karena kita pengen denger dia jujur. Tapi ternyata, dia malah lebih milih nutupin, pura-pura biasa aja atau lebih buruknya. Gaslighting. Ada temen cerita nih, setiap kali dia nanya soal cewek yang sering muncul di notif pacarnya, jawabannya selalu, "Ih, kamu insecure banget sih. Orang kita cuma bercanda. Kamu terlalu mikirin hal kecil." Lama-lama, dia mulai ngeraguin dirinya sendiri. Padahal yang ngebohong bukan dia. Dan dari situ kita belajar. Kadang kita nggak butuh pacar yang sempurna. Cuman butuh yang jujur, yang berani ngaku kalau emang ada yang salah. Karena kita tuh bukan marah soal ceweknya. Kita marah karena disuruh percaya, tapi tanpa dikasih alasan buat percaya. Jadi kalau kamu udah jujur tapi dia malah main gaslight, itu tandanya dia lebih sayang egonya daripada kamu. Dan kamu layak dapat jawaban, bukan permainan. Kadang yang bikin capek itu bukan perginya dia, tapi cara dia ninggalin kamu sambil pura-pura tetap sayang. Tapi kamu gak harus terus bertahan di tempat yang bikin kamu ngerasa gak cukup. Karena cinta yang sehat gak bikin kamu mikir sendirian. Kalau hari ini kamu ngerasa capek, ingat ya, kamu punya hak buat dijaga, bukan cuma diajak jalan bareng. Dan kamu gak sendirian. Di sini, di Blank V, kita bareng-bareng belajar bahwa cinta yang baik itu gak bikin bingung. Cinta yang tulus itu jelas arahnya. Kalau kamu ngerasa ini relate sama kamu, bantu support Blank V ya. Klik subscribe biar nggak ketinggalan. Jangan lupa like videonya, komen cerita kamu di bawah, dan share ke temen cewek kamu yang lagi butuh ditemenin juga. Karena siapa tahu, satu video ini bisa jadi titik tenang buat hati yang lagi bingung. Sampai ketemu di lembaran cerita berikutnya. Blank V pamit, semoga hatimu lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Hati itu bukan pintu otomatis, nggak bisa dibuka tutup sesuka kamu. Sekali kamu biarin orang lain masuk tanpa pamit, seseorang di dalam bisa ngerasa diusir. Selingkuh kadang nggak kelihatan, tapi hati yang nggak pulang
selalu bisa dirasa.